Oke, baik kakak-kakak yang kelas B, di bawah ada pilihan bergabung dengan breakout group. Jadi kakak-kakak silakan klik di bagian bawah, bergabung dengan breakout group. Yang B berpindah ke B. Silakan semuanya yang B. Kak Amir, Kota Bandung Kak Dian, Garut Kak Nunung, Kak Indramayu masih, Kota Bandung Kak Ajat. Oke, silahkan ada pilihan tadi bergabung dengan breakout group, silahkan bergabung dengan B. Yang lain, yang B, silahkan. Kita lihat yang A ada berapa. Tersisa, A-nya udah banyak. Di mana, Kak? Di bagian bawah, kakak. Di bagian bawah. Ya, ada tulisan dekat lip segala macam. Di situ ada breakout group, bergabung dengan breakout group. Sudah ketemu? Belum, Kak, belum. Yang ada titik 3 di bawah. Yang ada titik 3. Di bawah. Di bawah, dekat apps. Ada pilihan breakout group. Gabung di situ. Yang B, ada berapa orang lagi? Pangandaran masih ada. Kanining kelas apa? A? Sumedang Kanining? Kelas A? Kelas B. Oh, kelas B ya, tuh pindah. Atuh Ya, pindah. Jadi kitunya. Mohon maaf kakak-kakak ya. Belum ketemu. Bentar, Kak. Biar nanti kita memulai setelah semua berpindah dulu ya. Takutnya ada yang belum. Kak Deni, Pangandaran. Kak Deri, pindahin nggak bisa. Kenapa nggak bisa kakak? Di mute dulu, Kak. Cari dulu ya. Siap. Kakak Peldam masih di B, pindah. Oke. Baik, 38 termasuk Peldam. Sudah semua atau belum? Pangandaran, KOOI masih ada? Ada 35 yang belum. Kalau udah gabung 35. Masih kurang pesertanya? Share apa? Oke. Atas. Sudah semuanya, Kak? Siap. Apa-apa. Ya, siap. Sama-sama waktu itu di protokol. Baik, kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kakak-kakak? Alhamdulillah. Sudah kenyang ya, Kak? Oh iya, mangga. Sedap. Tadi di Suswendi. Kena mood semua. Oke. Baik kakak-kakak, jumpa lagi dengan saya Kak Deden Saipudin dari Pusdiklat Jawa Barat. Dan pada kesempatan siang hari ini saya akan mengajak kakak-kakak dulu untuk exercise dulu ya. Habis makan olahraga sebentar. Dan saya akan mengajak kakak-kakak untuk bersama-sama Oke, kita mulai ya Kak ya. Win.
Baik kakak-kakak, selama siang hari ini kita akan bersama-sama membahas. Yang pertama adalah tentang di belakang. Semangat Kak Eva. Nggak di-mute, Pak. Masih di situ juga. Padahal udah dipindah. Bentar ya Kak. Keluar dulu. Sebentar. Baik. Selama sesi ke depan, udah kita ngumpul gitu Kota Sukabumi. Kak Wahyudi, kenapa ngumpul? Ada masalah Kak? Baik, Kakak, kita akan selama dari siang hari ini sampai sore nanti kita akan membagi menjadi beberapa materi. Materi pertama adalah tentang sejarah kepramukaan dunia dan gerakan pramuka. Yang kedua adalah Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Kemudian yang ketiga adalah keputusan Munas nomor 07, Munas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Dan sore harinya kita akan setelah break kita akan ada dua materi berikutnya adalah Sistiklat Gerakan Pramuka dan PDK dan MK. Ini materi yang akan kita pelajari sampai sore hari nanti. Ini adalah penguatan, kakak-kakak sudah pernah mendapatkan materi tersebut di KMD dan KML. Kita akan mengulas saja sedikit satu persatu. Mudah-mudahan kakak-kakak masih ingat. Saya hanya, ini kalau jam-jam sore begini memang biasanya kondisinya makin lama makin menurun. Maka untuk itu saya ingin mengajak kakak-kakak untuk bergerak terlebih dahulu. Ini yang pertama adalah materi tentang sejarah kepramukaan baik dunia maupun gerakan pramuka. Sebelum mulai saya ingin ajak kakak-kakak untuk nyanyi. Udah tahu lagunya Kak? Siap sudah Kak. Gang guli 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 waca Ginggang ganggu ganggu gangguli guli waca ganggu ganggu hela hela sela hela sela hela Ini lagunya dalam suasana yang nggak pakai musik. Kita pakai musik ya Kak? Baik Kak. Oke, pas ginggang gulinya begini. Ginggang guli 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 waca ginggang ganggu ginggang guli 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 waca ginggang ganggu hela 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 sela hela sela oh hela hela sela hela hela sawala 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 umpah umpah umpah. Paham ya Kak? Siap paham. Lagunya ditutup? Boleh. Apa udah hafal? Enggak. Ya, ditutup ya lagunya ya Kak. Kita mulai ya. Baik.
Kamu terbuka 13.25, berarti ini baru 13.26. Guli guli ganggu 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 guli guli ganggu ganggu Memang ada apa ya namanya lagu ya. Oke. Baik. Tangan dulu kakak-kakak. Luar biasa. Udah keringetan, Kak? Belum. Keringetan. Bisa terakhirnya doang. Baik. Teman sebentar. Ini lagu diciptakan ketika ada kegiatan Jambore Dunia pertama di Brownsea Island. Pada saat itu ada dua negara yang bertetanggaan antara Irlandia dan Inggris. Mereka masih belum menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris. Dan jadilah lagu ini. Entah ini ngarangnya bagaimana, tapi akhirnya dengan musik jadilah lagu. Tanpa arti, tanpa makna, tapi ini penuh makna persaudaraan. Penuh makna persahabatan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak. Oke, keringetan saya sebenarnya. Baik. Selanjutnya kakak. Udah ya, ginggang guli. Udah kak, nggak usah. Baik kakak, kita akan menyimak. Kakak saya minta menyimak, mencatat dan menyimak peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam sejarah kepramukaan dunia yang kami sampaikan dalam bentuk tontonan video setelah slide ini. Jadi kami minta kakak untuk menyimak, menyampaikan, menyimak, dan peristiwa apa saja yang terjadi pada saat video ini diputar. Selamat menyaksikan.
you, and I wish we may meet again. Thank you. Oke. Ada yang mau menceritakan? Ada Kak, ada Kak. Siap, Ya. Kak. Siap, Kak. Acungkan tangan ya Kak. Kak, acungkan tangannya, Ya, acungkan tangannya di. Saya Arif Budiman Kak dari Sumedang Kak, menjelaskan. Oke, Arif Budiman Sumedang sebentar. Yang raise Indah, hand. Kak. Indah, Oke, Kak, sebentar. Kota Cimahi. Amalia Kak, Kota Depok. Oke. Pertama ada Kak Arif Budiman. Silakan Kak Arif Budiman. Iya. Ini terima nggak kasih, Kak. raise hand dulu Kak. Mana raise hand-nya? Oh, Kota Cimahi Indah udah ada raise hand. Rahmawati raise hand. Oke, tadi Arif Budiman. Oke, Arif Budiman dulu. Silakan Kak Arif Budiman. Kok di Iya, siap, B2 Kak. di sini ya? Iya. Kak Arif Budiman salah kamar. Kelas A di sini. Oh, kelas A. Pindah, pindah. Nah, ini. Kelas Yang B silakan breakout dulu Kak. Breakout Oh, dulu, Pilih ya. ke bawah, pilih ke bawah. Ini Di yang ini bagian kelas A titik dahulu 3 ini. pindah ke breakout group. Ini kelas A. Arif, punten. Ini kelas A ya? Ya, kelas A. Iya, Kak. Oh, salah. Assalamualaikum. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Selamat Semangat, semangat. Jangan tadi. Hafal. Tambah lagu ya. Oke, baik. Ada 3 orang. Saya persilakan yang pertama. Kak Indah dari Kota Cimahi. Silakan Kak Indah. Siap, Kak. Saya Indah dari Kota Cimahi. Izin melihat tayangan tadi. Yang saya lihat adalah bagaimana semangat Badan Powell ini menjadi sampai sekarang masih ada. Apalah artinya mungkin kita tidak ada ketika beliau mungkin tidak menulis, kemudian tidak bersemangat untuk di kepramukaan gitu Kak. Jadi berkat beliaulah kita sebenarnya ada. Walaupun beliau tidak ada, tapi semangatnya ternyata sampai kepada kita sampai sekarang pramuka tetap ada. Selebihnya sejarah-sejarah yang tadi saya lihat membuat saya insya Allah semakin bangga di pramuka. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indah dari Kota Cimahi. Selanjutnya tadi yang udah raise hand kedua, Kak Dery, Kabupaten Bekasi. Silakan Kak Dery. Bentar. Di pointing view. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari cuplikan slide yang tadi, di situ ada tahun 1857 itu tahun kelahiran beliau ya, Robert Baden Powell ya. Jadi nama ininya BP Baden Powell. Kemudian beliau kan bersekolah ya, tadi dijelaskan senang bermain di hutan di belakang sekolahnya ya. Jadi ada tadi cuplikan tadi beliau itu senang bermain, kemudian beliau itu juga biasanya bukan baraan, tidak ada bersama kakak-kakaknya ya. Kemudian tahun 1907 di situ beliau melakukan eksperimen bersama itunya di 1907 tadi tahun lahirnya pramuka di dunia, ya. Makanya kemudian juga beliau itu di negaranya sampai dikatakan sebagai pahlawan ya, karena sebagaimana yang kita tahu beliau juga pernah melakukan ya, tapi pernah di Afrika itu sampai kelaparan gitu ya, untuk melakukan strategi gitu ya. Makanya dikatakan sebagai pahlawan. Dan tadi juga di situ ada beliau menulis sebuah buku ya, Scouting for Boy ya. Ada satu lagi IT Scouting gitu ya. Jadi yang tadi yang bacaannya Scouting for Boy. Kemudian sampai di situ juga ada tulisan bahwa sampai saat ini atau yang tadi dicuplikan itu anggota pramuka 50 juta orang gitu ya, di seluruh dunia gitu ya. 50 juta orang. Kemudian tadi tahun 1941 itu ya beliau meninggal ya, itu di Nyeri, Kenya, Paksu, Afrika tahun ya tepatnya 8 Januari 1941 gitu ya. Tadi ada tayangannya, beliau meninggal dan disemayamkan di sana gitu Kak gitu ya. Terima kasih Kak. Wes, keren. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Dery yang sudah menceritakan tentang titik poin dari perjalanan gerakan pramuka, terutama perjalanan kepramukaan di dunia. Baik, selanjutnya ada yang mau menambahkan Kak Ena, boleh?
Karawang. Ya, baik Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Barangkali saya di sini ingin menambahkan saja ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dery secara ringkas dan sangat jelas. Namun di sini ya yang menjadi kelemahan saya paling bahasa Inggris saya juga jelek Kak ya. Nah, terus tadi juga slide-nya juga terlalu cepat, tapi secara garis besarnya saya menyimpulkan karena itu kan sejarah tentang kepramukaan yang diceritakannya itu adalah Robert Baden-Powell yang tadi diceritakan bahwa dia itu menjadi bapak pandu ya, terus juga menularkan ilmu tentang kepramukaannya, terus menggelar kegiatan kepramukaannya, scoutingnya seperti eksperimen camp tadi kan, scouting spree, pace away, dan sampai ke kesininya populasi yang mencintai tentang pramuka itu lebih banyak dan tersebar di berbagai negara. Salah satunya bisa Portugal dan lain sebagainya. Paling itu saja Kak yang bisa saya tambahkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren Kak Enang. Selanjutnya setelah Kak Enang ada Kak Devi Yulisdiawati dari Purwakarta. Silakan. Ya Kak, dari video yang tadi saya lihat bercerita tentang lahirnya Baden-Powell itu udah 2 Februari 1857. Kak Devi kecepatan ngomongnya. Oh gitu, maaf. Maaf. Malah nggak kedengeran vokalnya. Padahal lagi sakit. Iya. Jangan nervous. Lagi sakit aja semangat gitu. Iya. Lahirnya Baden-Powell tanggal 22 Februari 1857, kemudian beliau mendirikan kepanduan tahun 1906 yaitu Boy Scout yang pertama ya. Kemudian beliau adalah co-founder dari Girl Scout di tahun 1910. Baden-Powell juga itu suka kegiatan alam bebas. Terus kehidupan militernya itu menuju ke India dengan resimen barunya, berkeliling dunia, menginspirasi banyak pemuda untuk kepanduan. Kemudian Baden-Powell itu meninggal di Kenya 8 Januari 1940 terakhir. Terima kasih. Oke, keren. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa jawabannya. Sudah keren-keren semua. Dan saya pikir ini mengulang apa yang sudah kita pelajari waktu di kursus sebelumnya, maka ini sangat mudah gitu buat kakak-kakak ya, menjadi catatan penting buat kakak-kakak semuanya. Baik, selanjutnya saya kasih kesempatan hanya 3 lagi ya Kak ya, mohon maaf yang lainnya nanti kita berikan kesempatan yang raise hand sekarang untuk pertanyaan berikutnya di sesi gerakan pramuka ya. Kita catat dulu. Yang sekarang raise hand-nya nanti nggak usah ditutup ya, nanti biar raise hand terus. Baik, selanjutnya Kak Ida dari Depok. Silakan Kak Ida. Ya, terima kasih Kak. Kesempatan memberikan dari saya, karena sudah semuanya sudah mencakup yang sudah disampaikan kakak yang lain, saya hanya menambahkan sedikit bahwa betapa semangatnya Bapak Pandu kita sedunia ini untuk mengikuti dan memperjuangkan pramuka, dan kita patut menirunya, semangatnya. Kita harus bangga pada beliau. Semoga kita dapat menurunkan, dapat meniru semangat beliau, terus berjuang mengisi kemerdekaan ini. Merdeka. Merdeka lah Kak. Baik, luar biasa Kakak. Ini baiknya adalah untuk menambahkan ya, misalnya dari catatan teman-temannya ada yang belum, itu biar ditambahkan. Selanjutnya 2 terakhir ada Kak Encep Suparman dari Cianjur. Silahkan Kak Encep. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, sebenarnya udah terbabat habis ya untuk pertanyaannya, untuk paparannya. Perlu tambahkan karena Baden-Powell itu seorang tentara dan termasuk juga beliau itu seorang penembak atau sniper. Mungkin karena beliau seorang sniper, di sana banyak terlatihnya Kak. Ya, itu tambahan saja. Karena seorang sniper itu perlu latihan yang sangat-sangat serius sekali. Mungkin mentalnya di sana dilatih sehingga membentuk watak beliau, sehingga terbentuklah sekarang kepanduan tersebut Kak. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Encep Suparman. Tepuk tangan luar biasa.
Dan terakhir, yang resen terakhir Kak Dewi Rahmawati dari Kota Bogor. Silakan Kak Dewi. Kurang keras Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah itu tadi tayangannya tentang Jenderal Robert Baden-Powell di tahun 1908 yang memang mana beliaulah yang sebagai pelopor untuk sekolah anak-anak di Inggris walaupun secara non formal tapi sesuai dengan kebutuhan kerajaan Inggris Raya pada saat itu. Dan saat itu memang ada beberapa kejadian yang memang untuk menyelamatkan hewan daripada kepunahan. Jadi saat itu yang tadi saya baca adalah gagasannya untuk menyelamatkan hewan-hewan yang artiannya adalah seperti halnya kita di Indonesia sekarang yang mengikuti jejak beliau untuk tetap hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Sepertinya seperti itu, jadi yang sangat berjasa beliau akan gerakan pramuka di Indonesia yang notabene adalah beliaulah yang mencetuskan yang kami yang warga negara Indonesia sangat bersyukur hingga akhirnya gerakan kepramukaan sendiri menciptakan orang-orang yang mampu untuk selalu berhubungan dengan sesama, selalu berhubungan mencintai alam dan memperhatikan habitat hewan yang ada di dunia. Sepertinya seperti itu aja. Mohon izin jika ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa semuanya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Keren-keren kakak-kakak dalam mengulas apa yang ditanyakan. Selanjutnya saya ingin mengajak kakak-kakak lagi untuk menyaksikan satu tampilan video berikutnya yang diharapkan juga tadi untuk menyampaikan pesan apa yang terjadi dalam video tersebut. Silakan. Ini udah ya. Oke, baik. Ini secara singkat tentang apa yang tadi diceritakan dalam sejarah Baden-Powell, bahwa beliau lahir tanggal 22 Februari 1857. Ya. Kemudian beliau mendapatkan penugasan selama di India pada tahun 1876. Dan dari berdasarkan pengalamannya selama peperangan, karena sebetulnya Inggris juga melakukan kolonialisasi dengan wilayah-wilayah lainnya, dan ini beliau selaku tentara tentu mendapatkan penugasan untuk bertugas di berbagai tempat, dan salah satunya di India. Dan yang kedua yang terkenal adalah di Afrika Selatan. Baik kakak-kakak, itu yang diceritakan. Kemudian berdasarkan pengalaman beliau di tentara pada saat ketika terjadi peperangan, dan terjadilah namanya yang disebut dengan Perang Boer, yaitu pada tahun 1900, di mana pasukan Inggris terkepung oleh suku Boer dari Afrika. Dan berdasarkan pengalamannya selaku tentara, maka timbullah istilah namanya scouting. Scouting itu adalah pencari jejak, intel, orang yang di depan, kader yang memang dibutuhkan ketika itu untuk mengamati musuh-musuhnya pada saat tersebut. Dan kemudian dari pengalaman jadi tentara tersebut, maka muncullah pengalaman-pengalaman baru yang dilakukan oleh Baden-Powell. Yang pertama, yang paling menarik adalah pada tahun 1903 Baden-Powell diangkat menjadi pahlawan nasional Inggris, dan pada saat itu mendapatkan gelar. Dan kemudian pada tahun 1907 di Brownsea Island, dan kemarin diperingati sebagai 100 tahun pada waktu Jambore Dunia di Inggris, itu dilaksanakanlah pertemuan pemuda, para pemuda di Inggris, karena beliau concern itu
perhatian terhadap situasi negara, perhatian terhadap situasi anak-anak muda pada saat itu di Inggris, di mana terjadi kemiskinan dan kegiatan-kegiatan yang sangat tidak menguntungkan bagi para pemuda di Inggris, maka beliau menggagas untuk mengadakan pertemuan, kumpullah para pemuda tersebut dalam kegiatan di kepramukaan dan bertempat di Brownsea Island. Kemudian setahun setelahnya, maka Baden-Powell ternyata menulis buku, yaitu buku Scouting for Boys, dan ini diterbitkan sebagai sebuah bestseller, hasil karya dari Baden-Powell. Kemudian pada Jambore Dunia, ini bukan ke-1 ya, tapi Jambore Dunia di Inggris pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Chief Scout, jadi para pelopor atau ketua pramuka tingkat dunia pada saat itu. Dan kemudian beliau meninggal beliau setelah bertugas di Inggris itu ingin menggunakan waktu istirahatnya di sebuah tempat yang memang membuat beliau terkenang atas tempat tersebut, dan tempat tersebut di Nyeri di wilayah Kenya, dan beliau semenjak masa tuanya di 1938 sampai meninggal dunia di 1901 di Kenya, di Kenya. Nah, ini sekilas tentang organisasi kepanduan dunia, dan semenjak itu kepanduan bergerak, dan sampai saat ini anggota kepanduan sendiri sudah sampai. Ya, di mute ya Kak, nanti kalau Siap, mau. Kak. Ya, Siap, baik. Kak. Jadi beliau semenjak itu berkembang, pramuka berkembang sampai ke Indonesia. Dan apa yang terjadi di Indonesia, mari kita saksikan, dicatat apa saja peristiwa-peristiwa penting yang menjadi sejarah kepramukaan di Indonesia. Ini masih yang buat Baden-Powell, nggak apa-apa saya lewatkan. Oke. Ini masih Baden-Powell juga. Ini tentang For 100 years, the World Scout Jamboree has created a once-in-a-lifetime experience for young people from around the globe. A safe and inclusive space to meet new. Oke, ini tentang Jambore Dunia. Ini lewat aja, saya skip. Oke, kemudian apa yang menjadi terjadi di gerakan pramuka? Apa yang menjadi sejarah penting dalam gerakan pramuka? Apa saja yang terjadi? Maka saya ingin mengajak kakak-kakak, ini belum pindah ya? Oke, ini ditayangkan ketika Hari Pramuka kemarin. Ini tentang 60 tahun gerakan pramuka. Dan saya harap kakak untuk mencatat apa yang terjadi dalam periode 60 tahun gerakan pramuka. Selamat menyaksikan. Ada suaranya nggak? Suaranya nggak? Baru ada suara Kak, baru ada suara. Gerakan Pramuka berusia 60 tahun pada 14 Agustus 2021. Namun, gerakan pendidikan kepanduan di tanah air sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda. Pada 1912, dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia, nama Jakarta pada masa penjajahan Belanda, yang kemudian menjadi cabang dari Netherlands
Pathfinders Organisasi atau NPO. 2 tahun kemudian, cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dan dinamakan Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu, sebagian besar anggota NIPV adalah pandu-pandu keturunan Belanda. Namun, pada 1916 berdiri suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu Bumi Putra. Adalah Mangku Negara 7, pemimpin Keraton Solo yang membentuk Javansi Padvinders Organisasi. Kepanduan yang ada di Hindia Belanda ternyata berkembang cukup baik. Bahkan makin lama makin banyak pula organisasi gerakan pendidikan kepanduan di negara kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, banyaknya organisasi gerakan kepanduan di Indonesia sempat membuat para pemimpin kepanduan untuk menyatukan dalam satu wadah. Pada 27 sampai 29 Desember 1945 berlangsung Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Namun, tidak bertahan lama. Pada perkembangannya, kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi puluhan, bahkan ada yang menyebut sampai 100 organisasi kepanduan. Jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan. Untuk mencegah hal itu, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu merupakan Pandu Agung menggagas peleburan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Hal itu pertama kali diungkapkan Presiden Soekarno ketika mengunjungi perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang pada awal Oktober 1959. Presiden kemudian juga mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu. Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Priyono, Ajis Saleh Ahmadi, dan Mulyadi Joyo Martono. Pada 9 Maret 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada 20 Mei 1961 diterbitkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Dan momen tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada 30 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, sehingga disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.
Enggak, mestinya. Kakak-kakak terputus? Delay Kak, terputus. Ya, terputus atau Iya Kak. pause. Berhenti itunya videonya Kak, berhenti. Jalan terus kan? Setelah itu, pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara, ditandai dengan penyerahan panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada suatu barisan defile yang terdiri dari para pramuka di Jakarta dan dibawa berkeliling kota. Tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan dirayakan seluruh pramuka setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, Gerakan Pramuka telah mengalami fase berkali-kali. Walaupun banyak kendala dan tantangan, tetapi jiwa pramuka yang pantang menyerah membuat organisasi ini terus berkembang. Berbagai aktivitas dilakukan mulai dari Jambore Nasional 1 di Cibubur pada 1973 dan terus berlangsung secara rutin. Selain di Cibubur, Jakarta Timur, Jambore Nasional pernah pula diselenggarakan di Sibolangit, Sumatera Utara, Batu Raden, Jawa Tengah, Jatinangor, Jawa Barat, dan Teluk Gelam, Sumatera Selatan. Untuk pramuka penegak dan pandega, bahkan Indonesia 2 kali menjadi tuan rumah perkemahan Wira Karya Internasional. Pertama, PW Asia Pasifik tahun 1978 dan kedua, Community Development Camp tahun 1993. Keduanya dilaksanakan di Lebak Harjo, Malang. Sementara, kegiatan Raimuna juga secara rutin diadakan di berbagai daerah. Perkembangan Gerakan Pramuka semakin pesat lagi setelah dipimpin Kak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Maka Ketua Kuartir Nasional berturut-turut dipimpin oleh Kak Sarbini, Kak Masyudi, Kak Himawan Sutanto, Kak Rifai Harahap, Kak Azrul Azwar, Kak Adiaksa Daud, dan sekarang dipimpin oleh Kak Budi Waseso. Pada tahun 2010, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang ini memperkuat keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 yang menyatakan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya wadah gerakan pendidikan kepanduan Indonesia. Pada tahun ini, Gerakan Pramuka genap berusia 60 tahun. Perjalanan panjang telah dilalui, dan Gerakan Pramuka masih akan terus melanjutkan kiprahnya, membina dan mendidik kaum muda Indonesia agar menjadi manusia-manusia Pancasilais yang berguna bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, serta membantu tercapainya dunia yang lebih baik untuk semua. Salam Pramuka. Saya Budi Waseso selaku Kakwarnas mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-60. Semoga ke depan Pramuka terus jaya, maju terus, dan sesuai dengan harapan kita semua bahwa pengabdian tiada henti. Salam Pramuka. Tema Hari Pramuka
dan peringatan 60 tahun Gerakan Pramuka adalah Pramuka berbakti tanpa henti dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan kedisiplinan dan kepedulian nasional. Sementara slogan yang merupakan inti tema tersebut adalah Pramuka berbakti tanpa henti. Diiringi dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita terus berbakti tanpa henti. Salam Pramuka. Baik, sudah menyaksikan? Oke, baik. Silahkan. KDU udah selesai kan? Kenapa masih raise hand di lower hand? Baik. Kakak-kakak ada yang mau menyampaikan summaries dari video tadi? Silahkan. Kak Santi Mariani dari Kabupaten Bandung ya? Kabupaten Bogor. Silahkan Kak Santi. Kabupaten Bogor. Ya, silakan Kak Santi. Menyimak tadi video Gerakan Pramuka yang ditayangkan tadi, saya menyimak Gerakan Pramuka itu resmi di Enggak kedengeran Kak Santi. Ya. Ya, lanjutkan. Gerakan Pramuka itu resmi diperkenalkan kepada semua rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus ya, 1961. Nah, Ji Pramuka itu diberikan kepada Sri Hamengkubuwono ke-9. Nah, peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Pramuka Sedunia. Nah, sampai sekarang keputus-putus Kak Indah, Kak Santi. Berbakti tanpa henti. Oke. Baik, terima kasih Kak Santi. Oke. Cukup? Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Kak Santi. Baik, selanjutnya Kak Dery bukan tadi udah, kita kasih kesempatan sama yang lain ya Kak Dery ya. Kalau yang udah saya nggak akan ulang. Jadi yang belum saja. Baik, selanjutnya Kak Gunawan dari Purwakarta. Silakan Kak Gunawan. Dari KBB. Oh, KBB. Ya, dari Kabupaten Barat. Oh, Gunawan Pur. Maaf, silakan Kak Gunawan. Nanti saya rename aja nanti. Ya. Ya, salam Pramuka. Salam. Setelah saya simak dari sejarah kepramukaan dari dulu, semenjak lahirnya Badan Powol tanggal 22 Februari 1857, sampai dengan perjalanan karirnya di dunia militer, yaitu di Cavalry, dan ketika di pengalaman beliau, dia mendidik salah seorang putra daerah yang diberi nama Kimbal Ohara, yang diberi dididik untuk mandiri. Dia mencoba untuk menugaskan Kimbal Ohara itu ke suatu tempat di hutan itu dan menghafal pohon-pohon atau yang ada di itu. Ternyata dia bisa. Dan ini tertanam pada anak-anak didik kita sampai kini. Ada pelajaran atau materi KIM ya, kemampuan hidup manusia. Nah, itu adalah pengalaman beliau yang sampai saat ini begitu berharga. Dalam sejarah kepramukaan maupun dalam dunia, itu tidak serta-merta gerakan pramuka itu timbul di Indonesia. Tetapi ada sejarah tentang kepanduan. Jadi bukan gerakan pramuka istilahnya, ya, yang saya perhatikan dari kepanduan. Dan kepanduan itu berbagai organisasi yang timbul
ketika zaman penjajahan, ketika zaman perjuangan, misalnya ada pandu Hizbul Waton, ada pandu Kristen, pandu Muslim, seperti yang dan lain sebagainya. Itu sampai akhirnya disatukan dalam gerakan pramuka yang dicanangkan pada 14 Agustus 1961. Nah, ini adalah berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat berharga dengan tema ulang tahun pramuka saat ini sangat berhubungan atau sangat melekat pada kegiatan-kegiatan yang lalu atau yang dicanangkan dalam berbakti kepada masyarakat. Nah, ini tadi dalam sejarah juga ada kegiatan jambore, ada kegiatan PW atau kegiatan-kegiatan bakti dunia maupun di daerah-daerah seperti itu. Itu mungkin dari saya ya, seperti penuh suaranya mute, Kak. Perintis, pencoba, pendobrak, pelaksana, itu adalah kiasan-kiasan sejarah kepramukaan juga itu kalau dikaitkan. Dan kebetulan saya juga merasakan ketika perkemahan dunia pertama Komdeka, saya pernah ikut di Klebak Harjo Malang. Itu salah satu kita gerakan pramuka itu berbakti tiada henti. Seperti mungkin dari saya, mungkin untuk yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Kak Gunawan dari Kabupaten Bandung Barat ya. Baik, tadi menyampaikan ulasannya. Baik, selanjutnya silakan Kak Sujatmiko Huda dari Kota Bekasi. Ini yang sudah haresan dulu ya Kak. Nanti habis itu Kak Ramdan, nanti urutannya setelah Kak Lia ya, Kak Ramdan ya. Baik. Selanjutnya silakan Kak Sujatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin terdengar suara saya Kak Deden. Agak dengung Kak. Oh, agak dengung. Halo. Agak ya, silakan Kak. Ya, salam pramuka. Salam. Baik, berbicara sejarah Indonesia, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya Belanda, karena dia lama bersinggah di negara kita, termasuk di dalamnya adalah gerakan pramuka yang saat ini sedang kita teliti, baik sebagai pribadi maupun sebagai organisasi. Yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Kak Gunawan, bahwa kalau dulu bernama Pandu, yang ini mungkin terinspirasi atau terinfluence oleh oleh nama yang disebutkan oleh Baden Powell, Scout, sebagaimana dijelaskan oleh Kak Deden tadi, bahwa Scout ini sendiri bermakna penjelajah, intel dan seterusnya. Dan maka nama yang ada di negara kita saat pertama kali masuk itu disebutkan dengan istilah pandu, yang gunanya adalah memandu orang yang bersama dengan dirinya. Kemudian seiring berjalannya sejarah sampai dengan dibentuknya gerakan pramuka pada 14 Agustus 1961, ini merupakan semangat yang ditunjukkan oleh negara. Dalam hal ini boleh disebutkan bahwa negara hadir, negara memperhatikan betul keberadaan kepramukaan, keberadaan pramuka dalam ulangi gerakan pramuka melalui kepanduannya dan disatukan. Karena di masa-masa saat Pak atau Bung Karno itu, hal yang paling dikhawatirkan adalah terpecahnya kembali persatuan bangsa. Maka semangat mempersatukan organisasi kepanduan itu dibangun oleh Bung Karno dan diejawantahkan atau direfleksikan oleh Sultan Hamengkubuwono. Oke. Ya. Terima kasih Kak Uda ya.
Oke, oke, cukup ya. Oke, kita dengarkan soalnya masih ada teman-teman yang lain mau cerita. Silakan. Selanjutnya kita dengarkan Kak Abdul Gopal dari Kota Bogor. Silakan Kak. Silakan mic-nya belum. Masih di mute Kak Abdul. Terlalu semangat saya. Terdengar Kak? Jelas. Terdengar Kak? Jelas. Oke, terima kasih Kak. Semuanya salam pramuka. Kalau menurut saya yang tadi terlihatkan itu adalah perubahan dari awal terbentuknya. Sebentar ya Kak, nanti tolong semuanya penjelasan singkat dan jelas ya, singkat dan jelas, tidak usah berpanjang-panjang, singkat dan jelas. Ya, siap. Oke. Kalau menurut saya tadi yang disampaikan itu adalah sebuah perubahan metamor dari merasakan. Maaf, suara. Kita saat ini merasakan bahwa telah sampai kepada kita dan itu terjadi sesuai pada zamannya. Dan saat ini terutama di Indonesia pramuka harus berubah untuk saat ini. Saya sangat antusias sekali, jujur. Dari awal hanya satu kata untuk pramuka ini, saya ingin tahu pramuka yang sebenarnya itu. Makanya saya mengikuti pramuka dari awal sampai saat ini. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Abdul Gopal. Ini kalau boleh nyingkat tentang film ya, jadi kira-kira apa yang tadi kita dengarkan dan dari film tadi kita pelajari apa. Silakan Kak Apok Sujadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Menyimak video yang ditayangkan tadi sungguh luar biasa Kak. Bahkan saya pun ingin minta kalau bisa videonya ke Kakak. Menyimak dari video tersebut, sejak tahun 1961 Hari Pramuka diperingati di Indonesia setiap tanggal 14 Agustus. Tahun ini Pramuka Indonesia memperingati yang ke-60. Jika melihat ke belakang, pramuka ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu banyak dikiaskan dan menjadi kiasan dalam sejarah itu diantaranya melalui kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, kemudian Hari Kemerdekaan 17 Agustus 45, dan pramuka Indonesia ini mempertahankan kemerdekaan menjadi lebih dewasa lagi. Nah, sejak masuk pendidikan kepramukaan pada saat ini, pramuka masuk dalam struktur kurikulum yang patut diapresiasi oleh kita semua. Pramuka dianggap sebagai wahana pembentukan karakter karena di dalam pramuka dilatih kepemimpinan, kerjasama, solidaritas, mandiri, dan keberanian. Dari kegiatan pramuka inilah kita akan mampu membangun kecerdasan dan sikap perilaku sehingga mampu mengembangkan karakter secara positif dari pramuka. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Apok. Selanjutnya Kak Devi Susanti. Kak Devi silakan. Ya, terima kasih Kak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya, baik Kak. Terima kasih untuk waktunya. Apa yang disampaikan dalam video tersebut merupakan perjalanan panjang dari gerakan pramuka di Indonesia, di mana untuk menjadi suatu gerakan atau organisasi yang besar seperti saat ini tentunya melalui proses yang panjang, dan hingga di titik sekarang tiba di pundak kita sebagai generasi penerima tongkat estafet perjuangan gerakan kepramukaan tersebut. Berjuang bukan berarti kita harus berperang ya kakak-kakak, namun apa yang bisa kita baktikan untuk bangsa dan negara kita sesuai dengan moto atau jargon ya kayak jargon peringatan hari ulang tahun
Pramuka yang ke-60 tahun ini, di mana berbakti tanpa henti. Untuk itu, mari yuk bersama-sama kita berpikir apa yang bisa kita berikan untuk negara kita dalam kondisi yang seperti saat ini, bukan apa yang bisa kita dapatkan dari kondisi yang seperti ini. Mungkin seperti itu Kak Deden kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari melihat video tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, ini saya kasih kesempatan terakhir ya Kak. Kita langsung, soalnya waktunya udah bergerak. Nanti Kak Amalia, Kak Pia nanti jawab yang berikutnya. Ada lagi soal berikutnya. Silakan, Kak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Terima kasih Kakak sudah memberikan kesempatan. Tadi saya menyimak dan melihat setitik dari sejarah tentang kepramukaan, yaitu pramuka itu adalah wadah gerakan kepanduan yang besar, tidak melihat ras, suku, maupun agama. Dan pramuka ini mencetak generasi yang Pancasilais, bisa memandu dalam setiap kegiatan, baik kemanusiaan maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pramuka ini memiliki moto ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Jadi tidak materialistik. Terima kasih. Pada 30 Juli 1906. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak. Baik kakak, ini rangkuman dari yang kita ceritakan tadi, bahwa gerakan pramuka itu hadir di Indonesia melalui Belanda dan masuk ke Indonesia pada tahun 1912, di mana pada waktu itu bangsa Belanda yang ada di Indonesia mulai latihan pramuka. Dan pada tahun 1916 Bapak namanya dari Solo, Mangkubuwono. Bukan Kak, bukan Mangkubuwononya, Mangkurat gitu ya, atau saya lupa namanya, tapi beliaulah tadi dalam cerita tadi diceritakan bahwa beliau Mangkunegara Putra ya Kak? Mangkunegara, Bapak Mangkunegara Putra. Iya. Bapak Mangkunegara bersama dengan para pemuda di wilayah Surakarta dan sekitarnya membentuk namanya Japanese Pathfinder Organisasi. Jadi inilah organisasi kepramukaan orang Indonesia pertama di Indonesia. Waktu itu belum merdeka, dan semenjak itu sampai adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, maka mulailah nasionalisme bangsa Indonesia berkumpul, mulailah ingin melakukan sesuatu terhadap negaranya, dan mulailah pada saat itu dimulai dari kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945, berdirilah organisasi-organisasi kepanduan dengan nama-nama Indonesia. Yang pertama adalah misalnya Pandu Rakyat Indonesia, kemudian sampai berdiri sampai waktunya tahun 1991 itu sekitar 10 organisasi kepramukaan, bahkan dikatakan ada 100 organisasi kepramukaan, tapi itu yang menjadikan gerakan pramuka unik pada saat itu. Banyak seragam, banyak yang terjadi, banyak latihan, dan semuanya memiliki anggotanya masing-masing. Dan pada tahun 1953 gerakan pramuka mulailah menjadi anggota WOSEM. Pada saat itu kita terdaftar menjadi anggota WOSEM tahun 1953.
Dan apa yang terjadi pada tahun 1961, ada 4 peristiwa penting dalam tahun tersebut. Bahwa pada tanggal 9 Maret tahun 1961 itu disebut dengan Hari Tunas, di mana para pendahulu kita, para pramuka berkeinginan untuk membentuk suatu organisasi, satu organisasi bernama waktu itu Gerakan Pramuka. Kemudian pada tanggal 20 Mei, para pimpinan organisasi pandu se-Indonesia kumpul dalam suatu musyawarah dan itu disebut dengan Hari Permulaan Tahun Kerja. Dan pada tanggal 30 Juli mulailah semua organisasi kepanduan mulailah membentuk, mengerucut menjadi satu dan berkolaborasi, bergabung menjadi satu, yaitu Gerakan Pramuka, dan itu disebut dengan Hari Ikrar. Jadi semua para pemimpin organisasi kepanduan berikrar untuk bersatu menjadi satu organisasi. Dan ini adalah peristiwa penting. Pada saat itu memang masih banyak organisasi-organisasi kepanduan yang nggak mau bergabung. Dan inilah saat yang penting, di mana mulai tanggal 20 Mei itu ada keputusan Presiden nomor 238 tahun 61, itu menyatakan bahwa Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi di Indonesia. Masih ada yang ramai juga, ada yang memilih, tidak memilih, dan kemudian maka tanggal 30 Juli maka dilakukan semua pemimpin-pemimpin organisasi kepramukaan dipanggil untuk menjadi satu, namanya Organisasi Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana atau disebut dengan Gerakan Pramuka. Dan pada 14 Agustus tahun 1961, Presiden Republik Indonesia dalam suatu apel besar dalam Gerakan Pramuka bertempat di Gambir sana, itu berkumpul semua organisasi, semua anggota, dan terbentuklah Gerakan Pramuka. Dan pada saat itu Presiden sendiri, Bapak Presiden Soekarno, menyerahkan kepada Ketua Kuarti Nasional pertama, Bapak Hamengkubuwono IX. Dan semenjak itu resmilah menjadi Gerakan Pramuka. Dan apa yang terjadi pada saat ini? Bahwa Gerakan Pramuka menugaskan kepada Kuarti Nasional Gerakan Pramuka untuk menjadikan Gerakan Pramuka sebagai dibuat dalam undang-undang untuk melindungi kepentingan Gerakan Pramuka. Maka pada tahun 2010 melalui dengan pendapat DPR dan pemerintah serta Gerakan Pramuka sendiri, Kuarti Nasional Gerakan Pramuka sendiri pada saat itu, prosesnya cukup panjang, bukan hanya 2010, tapi tahun 2009 di mana kita harus melakukan pendekatan dengan pihak DPR. Maka pada tahun 2010 keluarlah Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12. Ini adalah keputusan politik. Dan pada saat itu memang Undang-Undang Gerakan Pramuka banyak celahnya karena memang itu adalah proses politik di mana ada hal-hal yang menurut Gerakan Pramuka Kuarnas pada situ kurang tepat, tapi karena proses politik melakukan negosiasi dengan pemerintah, melakukan negosiasi dengan pihak legislatif yaitu DPR, MPR, sehingga jadilah Undang-Undang Gerakan Pramuka pada saat itu. Dan ini belum ada turunannya, harusnya ada turunannya dalam proses berikutnya. Dan ini masih menjadi PR Kuarti Nasional Gerakan Pramuka untuk melakukan turunan, mungkin kalau udah undang-undang tentu ada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah, ada peraturan lainnya yang harus menjelaskan tentang Gerakan Pramuka. Cukup jelas Kakak untuk sejarah Pramuka ini? Absen. Sangat jelas, Kak. Sangat jelas ya. Baik, ini diingat. Tabel ini diingat bahwa ini adalah cerita singkat tentang Gerakan Pramuka dan sejarahnya. Dimulai dari kepanduan masuk ke Indonesia. Saya pikir demikian. Selanjutnya, oke.
Baik. Selanjutnya kami persilahkan Kak Haji Opik untuk mungkin menambahkan kira-kira apa yang perlu kakak-kakak ketahui berkenaan dengan materi kita pada sore hari ini. Terima kasih Kak Deden. Halo. Halo. Hai. Kakak. Hai. Ya, cukup respon tadi. Hanya yang jadi pikiran sekarang bagi generasi kita, apalagi calon KPD yang tinggal beberapa hari lagi sudah jadi KPD. Kira-kira apa yang Bapak diaktualisasikan seperti itu dalam bentuk sesuai dengan kondisi saat ini, ya. Jangan kelihatan bahwa pramuka ini tidur. Tidak kelihatan apa, ya. Baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, tinggal dipikirkan oleh kakak-kakak, nanti biasanya setelah pengalaman-pengalaman yang lama, di mana ada KMD, mesti ada karnaval yang dapat berkeliling. Kelihatannya sekarang betul-betul tenggelam, ya. Begitu juga bentuk-bentuk kegiatan yang kira-kira bisa mempromosikan sesuai dengan harapan kakak yang tadi menanggapi. Apakah yang dapat kita lakukan seperti orang-orang yang terdahulu, ya? Nah, itulah mungkin salah satu jawaban apakah pramuka ini masih ada atau tidak ada, ya. Biarpun dikatakan tadi adalah masuk dalam ekskul wajib, tapi sampai saat ini kita masih belum optimal, ya, sesuai dengan keadaan tadi, karena dari undang-undang ini belum kita jabarkan lagi, entah PP, entah apa, permen atau apa, ya. Nah, ini mungkin yang harus kita pikirkan di masa-masa yang akan datang, sehingga pramuka itu tetap seperti itu dalam bentuk warna yang sesuai dengan kondisi saat ini, ya. Kakak yang bahagia, ya, literasi mungkin lebih banyak lagi, silakan kakak-kakak, ya. Jadi bukan kita menduplikat kegiatan yang lama, tapi disesuaikan dengan kondisi saat ini, ya. Contoh yang selalu kita ironiskan, biasanya ada yang namanya pawai obor. Nah, harus lihat situasinya. Sekarang tidak ada lagi jalan yang lebar, jalan yang sempit, lorong. Bagaimana kalau terjadi kebakaran? Nah, tetap pawai obor jalan, tapi coba apinya diganti dengan teknologi. Tetap bahwa semarak itu ada, ya. Dan begitu juga karnaval. Pawai di jalan, jangan nanti ada kesan wah pramuka mengganggu lalu lintas. Diciptakan yang bagaimana sehingga kelihatan bahwa itu bentuk seperti yang dulu dikatakan dalam sejarah ini, ya. Bagaimana panji yang dapat berpindah dari gugus depan ke gugus depan yang lain. Jangan yang besar-besar. Ya, di wilayah kakak sendiri aja. Satu kecamatan, ada berapa sekolah. Dibuat jurnalnya. Tanggal sekian dari sini Panji, tidak harus berkumpul seluruh siswanya. Mungkin dengan satu regu atau satu barung, satu regu, satu ambalan, saya kira estafet ke gugus depan yang lain. Sehingga akan membangkitkan gugus depan. Jangan nanti berbicara secara makro. Yang mikro aja kan, ya, dan itu mungkin tidak memerlukan pemikiran yang panjang, tidak memerlukan finansial yang tinggi, ya, dan itu dah saya kira kualitatif sama seperti yang kakak lihat tadi di dalam tayangan film pada tahun berapa, apakah bisa atau tidak, ya. Dan sekarang saya kira hal-hal itu mungkin insya Allah dapat terwujud, ya, biarpun dalam keadaan pandemi, ya. Mungkin dalam bentuk yang lain bagaimana, ya. Itulah mungkin yang dapat kakak tambahkan. Mudah-mudahan bisa bersemangat. Silakan aktualisasikan, ya, akselerasi, ya. Jangan lupa literasinya, ya, literasinya di dalam konteks yang baru, bukan copy paste yang lama, mal ayak acuk nage. Dimodifikasi, ya. Tapi yang penting adalah ruhnya. Oh, ini pramuka di zaman bukan milenial lagi, mungkin di zaman digitalisasi, ya. Nanti bagaimana? Tidak harus ada siswanya 100 diabringkan ke jalan, jalan macet jadi masalah, ya. Silakan dipikirkan sebagai calon-calon pelatih yang terbaik. Sekian Kak Deden, silakan lanjutkan. Baik.
Baik kakak-kakak, tadi penjelasan dari Kak Haji Opik berkenaan dengan apa yang menjadi sejarah, baik sejarah kepramukaan secara keseluruhan maupun gerakan pramuka. Dan kakak, saya ingin mengajak kakak ada satu bahasan lagi. Saya nggak membahas tentang undang-undang gerakan pramuka karena kakak-kakak akan dapat membaca sendiri tentang isinya dan lain-lain. Tapi saya sampaikan bahwa undang-undang gerakan pramuka adalah proses politik ya, proses yang memang dilakukan secara melakukan negosiasi politik dalam hal ini sehingga terbitlah undang-undang gerakan pramuka. Dan kalau kakak-kakak lihat gitu, mungkin kakak-kakak banyak yang mungkin ada yang KML-nya tahun 1900-an, 98, 99, ada? Yang KML tahun yang paling akhir, paling lama siapa paling lama? Paling lama. Ada tahun 2000-an? 2008. 2008 ada, 2008. Oke, ada lagi? 2007? 2006? 2013. Baik. Kalau 2013 kan tentu dengan dengan Sistiklat yang baru 2011, dan nanti kakak-kakak juga nanti yang 2019 itu juga akan menceritakan yang lain. Kakak, saya ingin mengajak kakak-kakak terhadap undang-undang tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Oke. Sudah kebaca kakak-kakak? Sudah Kak, sudah. Oke. Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka itu dilakukan melalui sebuah musyawarah yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali dan terakhir pada tahun 2018 bertempat di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, dalam musyawarah tersebut itu ada beberapa keputusan dan salah satunya adalah tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Itu diputuskan dalam putusan musyawarah nasional nomor 07 Munas tahun 2018. Bahwa anggaran dasar gerakan pramuka terdiri atas 12 bab dan 63 pasal yang mengatur tentang kehidupan gerakan pramuka dan segala aspek pendukungnya, termasuk organisasi dan lain-lain. Kemudian anggaran rumah tangga terdiri dari 11 bab dan 134 pasal yang juga mengatur tentang rincian apa yang harus dilakukan oleh gerakan pramuka terhadap dari anggaran dasar. Jadi ART adalah penjelasan dari bagaimana kita melakukan anggaran rumah tangga. Kenapa berbeda? Karena ada yang tidak perlu dijelaskan dalam anggaran rumah tangga, bab tertentu. Jadi kenapa berbeda babnya? Kenapa kok babnya anggaran rumah tangga kok lebih sedikit daripada babnya anggaran dasar? Kalau anggaran dasar mengatur semuanya, tapi anggaran rumah tangga menjelaskan tentang anggaran dasar. Dan tidak ada satu bab yang tidak perlu dijelaskan dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Nah, ini hal ini yang ingin saya ceritakan kepada kakak-kakak untuk membuka wacana, wawasan kakak-kakak terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Setiap 5 tahun diputuskan, nanti mungkin kalau musyawarah daerah memang tidak akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, juga mungkin musyawarah cabang, tapi untuk merubah organisasi biasanya diputuskan melalui musyawarah tertinggi organisasi tersebut, yaitu musyawarah nasional. Dan ini nanti musyawarah nasional yang berikutnya akan dilaksanakan tahun 2023 bertempat di Aceh. Dan ini penjelasan singkat mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada kakak-kakak yang bila ingin bertanya tentang 3 materi tersebut. Yang pertama adalah tentang sejarah
Gerakan Pramuka dan Sejarah Kepanduan. Yang kedua adalah Undang-Undang Gerakan Pramuka. Dan yang ketiga adalah tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Dipersilahkan. Bila ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan kita akan buka dalam bentuk 3 penanya pertama, kemudian kita jawab, kemudian kita lanjutkan lagi dengan 3 penanya berikutnya. Silakan. Bila ada pertanyaan atau harapan atau yang pertama Kak Abdul Gopar tadi udah menyampaikan, baik. Saya kasih kesempatan lah, nggak apa-apa. Saya sih senangnya ada yang lain gitu yang menyampaikan pertanyaan. Jadi bergantian ya Kak. Bukan saya nggak mau, tapi ya bergantian. Oke, kita mulailah. Tadi mana kok hilang Kak? Baik, kita mulai satu dulu lah Kak Abdul Gopar. Silakan Kak Abdul Gopar. Terima kasih Kak Deden. Pertanyaannya pendek sih. Untuk Munas sampai sekarang sudah berapa kali Kak? Dan perubahan-perubahannya yang sangat signifikan yang kita perlu ketahui Kak. Terima kasih Kak. Baik, pertanyaannya menyangkut Munas ya. Munas sudah yang keberapa kali? Gampang aja Kak. Kita lihat dari surat keputusannya. Keputusan Munas itu yang terakhir itu keputusan Munas ke-10 tahun 2018. Jadi itu udah ke-10 kali Kak. Dan apa perubahannya? Yang utama adalah bagaimana Gerakan Pramuka memandang kalau di dalam musyawarah nasional, baik semua musyawarah daerah, musyawarah nasional, ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan jangka panjang organisasi. Yang kedua adalah memilih pemimpin organisasi. Yang ketiga adalah mengevaluasi program yang sudah dilakukan saat kemarin. Dan kemudian yang berikutnya adalah tentang organisasi struktur di bawahnya. Dan biasanya kita membuat rencana kerja, Kak. Kalau Kuarnas, kalau Musyawarah Nasional itu membuat rencana kerja selama 5 tahun. Dan baru-baru aja gitu kita nggak membuat rencana kerja yang lebih lama. Dulu ada sampai Pancakarsa Utama. Jadi ada periode yang memang jangka waktu yang lebih panjang gitu untuk melaksanakan menentukan keputusan Munas. Tapi dikarenakan pelaksanaan musyawarah nasional ini kadang-kadang dilakukan dan terjadi pergantian kepengurusan sehingga ini tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Artinya sehingga keputusannya tidak dilakukan pada periode berikutnya. Padahal itu kita melakukan kayak misalnya kakak-kakak mungkin mengenal ada istilah namanya dulu repelita gitu, atau yang lebih panjang lagi ada GBAN, garis besar haluan negara gitu, yang memang ditentukan dalam periode lama dan pencapaiannya dilakukan selama 5 tahun. Dan itu Kuarnas pernah melakukan tersebut pada periode-periode sebelumnya gitu. Dan sampai ke periode ketika pemilihan ketua Kuarti nasionalnya dilakukan secara terbuka. Itu pada tahun 1998 di mana merupakan tonggak pelaksanaan musyawarah, dan pada waktu tersebut memang euforianya berbeda. Pemilihan ketua Kuarti nasional secara langsung menjadi opsi pada waktu itu. Padahal pada periode sebelumnya pemilihan ketua Kuarti nasional itu tidak secara langsung kakak-kakak. Melalui suatu badan, ada formatur yang memang menjaga proses supaya perencanaan jangka panjang Gerakan Pramuka terlaksanakan. Saya kira demikian Kak Abdul Gopar. Mudah-mudahan cukup jelas. Kak Taufik mau ada tambahan? Terima kasih Kak. Cukup, baik. Pertama Kak Abdul Gopar sudah, selanjutnya Kak Depi. Silakan Kak Depi. Purwakarta. Ya Kak, sebentar. Yang saya mau tanyakan ya Kak, bagaimana sistem pendidikan dan pelatihan kepramukaan di masa pandemi ini Kak? Terlalu cepat Kak, mohon slow. Slow ya Kak ya.
mohon masukannya bagaimana sistem pendidikan dan pelatihan kepramukaan di masa pandemi ini, Kak. Tentu saja kan paradigma itu berubah, Kak. Nah, tolong berikan kami masukan apa yang harus kami lakukan, gambarannya seperti apa. Baik, pertanyaannya bagaimana cara melakukan sistem pendidikan dan pelatihan di saat pandemi ya? Siap, Kak. Oke, baik. Ini sih ada nanti jawabannya di sesi berikutnya. Jadi nanti jangan kecepatan Kak, kita masih membahas yang lain. Jadi ya nanti disimpan ya Kak Devi ya. Oke. Nggak apa-apa, semangat. Memang harus lebih cepat lagi gitu ya. Baik, selanjutnya Kak Indah dari Kota Cimahi. Subang. Siap Kak. Ini Kak, ini pertanyaan yang menggelitik buat saya karena hari ini belajar sejarah. Mungkinkah kita mungkin di tahun nanti, tahun yang ke depan gitu ya, ini kan pandemi ini begitu terasa luar biasa. Akankah nanti ada slide mungkin dicatat di sejarah, baik itu pendidikan di masa pandemi, atau mungkin nanti ada, ini loh kepramukaan ketika masa pandemi, ketika mungkin nanti buat adik-adik dan anak-anak kita. Terima kasih Kak. Ya, itu mah saran ya. Baik, kalau saran nanti kita catat. Sebetulnya nanti ada nggak ceritanya sejarahnya gitu soal kegiatan di masa pandemi, ada nggak gitu? Nanti kita dicatat, mudah-mudahan jadi mungkin kakak juga bisa bercerita bagaimana nanti kakak bisa berkontribusi menceritakan tentang kegiatan dan pendidikan latihan di depan pada saat pandemi. Dan mudah-mudahan buat aja videonya. Nggak ada, jangan takut kalau memang mau buat sejarah, buat sendiri, lakukan, unggah di YouTube. Banyak yang sudah mengunggah kegiatan-kegiatan, bahkan materi-materi kepramukaan, dan cukup membantu buat pembina-pembina lainnya. Saya pikir ini adalah salah satu cara kita juga melek teknologi, melek informasi, dan semuanya jadi tantangan tersendiri kalau pada saat masa pandemi ini. Kita harus belajar cepat, belajar jadi milenial baru yang memang harus tahan banting terhadap apa yang menjadi tantangan di masa pandemi. Kakak-kakak sudah mulai melalui, mudah-mudahan kakak-kakak bisa bercerita sendiri nanti kira-kira oh iya, tips yang saya lakukan adalah seperti ini dan ini adalah sesuatu yang baik buat dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jadi YouTuber ya Kak nanti ya? Nah, Kak Deden termasuk saya ini sedang merekam. Kak Deden, belajar Kak. Kak Deden saya rekam semuanya, sudah. Nanti akan kita masukkan ke YouTube. Asik, oke, baik. Baik, selanjutnya Kak Indah sudah, Kak Rahmawati Dewi dari Kota Bogor, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah dari tadi pemaparan Kak Deden, alhamdulillah sangat banyak sejarah kami khususnya ya calon pelatih. Kemudian memang bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan tidak melupakan sejarahnya. Untuk tadi pertanyaannya sebetulnya sudah diwakili Kak Devi, tapi mohon izin kami nih sebagai perwakilan dari Kota Bogor memang sudah sering mengadakan secara virtual yaitu dengan adanya TV Pramuka, kemudian di situ diprogramkan untuk pemaparan baik untuk siaga, penggalang, penegak maupun pendega. Alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Kota Bogor. Begitupun kami sebagai andalan ataupun sebagai calon pelatih sudah sering bertemu di Sabtu Bersahabat yang memang notabene di sana banyak ilmu yang kami dapatkan gitu. Hanya agak sedikit ganjalan bagi kami yang sebagai pembina di pada saat aktualisasi maupun reguler ataupun pada saat sistem blok kemarin di MPLS sudah pernah saya buatkan beberapa slideshow ataupun tayangan di YouTube dan yang agak sedikit miris tidak semua peserta daripada siaga maupun penggalang ya peserta siaga dan penggalang mendapatkan kesempatan untuk
belajar dengan optimal gitu, karena kaitannya dengan satu kuota mereka, kemudian yang kedua memang membutuhkan biaya atau anggaran yang memang memerlukan banyak kuota gitu. Sedangkan dalam pembelajaran sendiri banyak beban yang mesti mereka ampuh gitu. Mohon izin Kak, bagaimana solusi kami sebagai pembina yang notabene di sekolah sangat ingin selalu tampil untuk memberikan ilmu ataupun memberikan beberapa informasi mengenai kepramukaan, hanya ganjalannya sedikit. Kita memberikan beberapa video, kadang-kadang anak-anak tidak bisa menonton dengan optimal karena kendala yang tadi itu. Mohon izin, bagaimana solusi yang terbaik